subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Kita awal informasi malam ini, pemirsa, sebuah bus menabrak pembatas jalan tol dan melompat ke jalur berlawanan di tol Surabaya Gempol. Peristiwa ini terekam kamera pengawas jalan tol. Peristiwa kecelakaan tunggal bus penumpang terekam kamera pengawas di jalan tol Surabaya Gempol, Sidoarjo, Jawa Timur. Bus diduga mengalami pecah ban sehingga menabrak pembatas jalan dan melompat ke jalur berlawanan di kilometer 759.400. Beruntung kendaraan dari arah berlawanan dapat menghindar dan tidak tertabrak bus. Akibat kecelakaan ini, bus sempat menutupi badan jalan dan membuat kemacetan hingga 3 km. Ban depan sebelah kanan kendaraan bus tersebut mengalami pecah ban tepatnya di KM 79400. Jadi di sekitar KM tersebut mengalami pecah ban sehingga kendaraan oleng ke kanan melompat atau melewati pembatas jalan, median jalan berupa besi ya, menuju jalur sebaliknya atau jalur dari arah Surabaya menuju Probolinggo. Pengemudi bus kini diamankan di Satlantas Polresta Sidoarjo untuk dimintai keterangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, pohon setinggi 20 meter di Kelurahan Bandulan, Malang, Jawa Timur tumbang dan menimpa pasangan suami istri yang mengendarai sepeda motor. Selain itu, pohon juga menimpa 2 rumah dan tiang listrik. Warga mengevakuasi pasangan suami istri pengendara motor yang tertimpa pohon di Jalan Raya Bandulan, Malang, Jawa Timur. Korban mengalami patah tulang dan langsung dibawa ke rumah sakit. Selain menimpa pemotor, pohon akasia setinggi 20 meter ini juga menimpa 2 rumah dan tiang listrik hingga membuat listrik sekitar lokasi padam. Pohon ini tumbang usai hujan deras sejak Selasa siang. Dari arah barat ada sepeda motor, boncengan suami istri, tapi untungnya nggak kena langsung, jadi demanin. Yang laki-laki mungkin paha nih sama tangan, jangan. Proses evakuasi pohon dan pemindahan tiang listrik sempat menimbulkan kemacetan selama lebih dari 1 jam. Dari Malang, Jawa Timur, Dery Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 kapal ikan asing dibakar di perairan Belawan, Sumatera Utara. Pembakaran kapal asing merupakan pemusnahan barang bukti oleh Kejaksaan Negeri Belawan. Kejaksaan Negeri Belawan membakar 6 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal asing yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus penangkapan ikan liar di perairan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Kapal-kapal ini sengaja dibakar dan ditenggelamkan agar tidak dapat digunakan untuk penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing di Indonesia. Perkara sampai dengan tuntas manakala barang bukti juga sudah kita eksekusi. Dan eksekusi menurut kami yang paling efektif supaya tidak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi untuk melakukan pencurian milik kita, illegal fishing ini, yaitu dengan cara dibakar. Petugas Balai Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan menangkap kapal asing tersebut di perairan zona eksklusif Indonesia. Namun ke-6 tersangka yang merupakan nahkoda kapal telah divonis dan hanya dikenakan denda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Keluarga yang terisolasi pagar beton di Tangerang, Banten diintimidasi seseorang yang mengaku pemilik tanah sengketa. Pengintimidasi dengan senjata tajam itu terancam buih. Siapa yang marah-marah? Siapa ini? Hah? Ini orang yang marah-marah? Cepat kasih tahu siapa?
Video ini merekam intimidasi dengan senjata tajam oleh seorang yang mengklaim sebagai pemilik tanah sengketa di Tajur Ciledug, Tangerang, Banten. Orang yang mengaku sebagai pemilik tanah ini mengancam keluarga Hadianti yang akses rumahnya tertutup tembok beton setinggi 2 meter. Polisi membenarkan adanya intimidasi. Kini pengintimidasi yang mengaku sebagai pemilik tanah pun terancam buih. Pengancamannya kemarin sudah dilakukan pemeriksaan terhadap si pelapor, kemudian akan ditindaklanjuti. Jadi benar pengen golok ya Pak? Yang ngancamnya itu? Infonya seperti itu. Sementara itu, pemerintah Kota Tangerang akan membongkar pagar beton pada besok hari. Pembongkaran tembok mengingat status tanah ini adalah jalan umum dan bukan milik perseorangan. Jadi karena berbatasan dengan jalan, maka statusnya jalan. Kalaupun diajukan IMB-nya nggak akan mungkin keluar, karena itu statusnya jalan. Yang kedua, kita juga di situ ada Undang-Undang 38 tahun 2004 kaitan dengan jalan. Jadi barang siapa yang mengganggu fungsi jalan itu sanksinya pidana. Langkah selanjutnya yang diambil Pemkot apa? Kita akan bongkar. Bongkar. Ya. Pemasangan tembok beton terjadi pada 2019 lalu, namun saat itu masih ada akses jalan untuk roda 2 dan orang melintas. Saat banjir pada Februari lalu, tembok jebol dan rusak. Pemilik lahan pun menembok ulang dan menutup seluruh jalur. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Sidang virtual dakwaan terhadap pemimpin FPI Rizik Syihab ditunda lantaran masalah teknis dan protes dari pihak Rizik. Meski digelar secara online, simpatisan Rizik Syihab tetap berkerumun di depan gedung PN Jakarta Timur. Sejumlah pendukung Rizik Syihab berkumpul di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun kerumunan ini akhirnya dibubarkan polisi karena melanggar protokol kesehatan. Pengamanan pun diperketat oleh pihak TNI dan kepolisian. Sementara itu, sidang dakwaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar secara virtual. Rizik mengikuti sidang dari rutan Barreskrim Polri, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum bertatap muka di PN Jakarta Timur. Namun Rizik Syihab memprotes karena tidak bisa menjalani sidang secara langsung dan keberatan sidang digelar secara online. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasihat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab ya, baik ya. Suara yang tidak terdengar itu, kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Sana nggak ini? Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai suara. Gangguan sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang meski sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya, Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda sidang ke hari Jumat mendatang. Kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya. Dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat. Sebelumnya, Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait dengan kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung, serta kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton sepanjang 7 meter dari dalam kamar mandi warga di daerah Batu Loyo, Kota Padang. Evakuasi berlangsung lama karena ular dalam kondisi lapar. Petugas pemadam kebakaran mengevakuasi ular sepanjang 7 meter dalam bak kamar mandi milik warga di daerah Batuloyo Aurduri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Proses evakuasi berlangsung selama 1 jam karena binatang melata tersebut dalam kondisi kelaparan dan bertingkah agresif. Diduga binatang melata itu mencari habitat baru hingga memasuki permukiman warga akibat perubahan iklim pancaroba dan musim kemarau.
Memang sekarang ini di sekitaran Kota Padang ini banyak sekali ular-ular baik yang masuk rumah maupun tidak. Ini pengaruh daripada adaptasi perubahan iklim. Itu adanya masa pancaroba dari musim panas ke musim hujan yang tidak menentu. Dan banyaknya habitat-habitat mereka yang diganggu atau yang dibawa oleh arus. Sehingga mereka mencari habitat baru. Setelah berhasil dimasukkan ke dalam karung, selanjutnya ular piton ini diserahkan ke BKSDA Sumbar agar bisa dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.